Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeling Lorenza Setiawan dengan NIM 2005510133 dengan program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keterlibatan Kerja, Motivasi Kerja, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. Studi pada kantor PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Latar belakang dari penelitian saya yaitu sumber daya manusia adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan perkembangannya. Karena dengan adanya sumber daya manusia yang baik dan profesional, maka akan sangat membantu dalam memaksimalkan kinerja dalam suatu perusahaan, sehingga itu menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi. Dengan begitu, faktor penentu keberhasilan perusahaan salah satunya yaitu dengan kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara, kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam memaksimalkan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Jadi, kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran sampai di mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai penghargaan diri. Kemudian, terdapat motivasi kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, karena dengan adanya motivasi yang kuat, maka para karyawan akan merasa terpacu untuk mencapai tujuan dan kinerjanya akan meningkat. Selain itu, motivasi dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk mendorong ke suatu tujuan tertentu, sehingga motivasi kerja dapat menimbulkan semangat dan dorongan kerja. Selain keterlibatan kerja dan motivasi kerja, ada pula gaya kepemimpinan yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Jika penerapan gaya kepemimpinan tepat, maka dapat meningkatkan kinerja karyawan dan suatu organisasi dapat mencapai tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimilikinya, sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan, serta dapat memotivasi karyawan untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan penelitian ini yaitu ada di salah satu unit daerah Kota Semarang, yaitu pada PDAM Tirta Modal Kota Semarang yang bergerak pada bidang distribusi air bersih bagi masyarakat. Maka dari itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, maka sumber daya manusia di perusahaan tersebut harus dapat diperhatikan lebih baik untuk dapat meningkatkan kinerja karyawannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Terdapat data prasurvei mengenai rekapitulasi absensi pegawai di PDAM pada bulan Oktober 2022 sampai Oktober 2023. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tingkat kehadiran karyawan cukup tinggi terjadi pada bulan Agustus di tahun 2023, yaitu sebesar 77,52%. Namun, masih menandakan bahwa kinerja pegawai pada PDAM Tirta Modal Kota Semarang belum optimal dengan baik, karena untuk persentase kehadiran setiap bulannya masih kurang dari 90%. Selain itu, pada kondisi pulang cepat terjadi kategori tertinggi, yaitu pada bulan April 2023, yaitu sebesar 53,75%, yang artinya keterlibatan kerja dari para karyawan dilihat dari rekapitulasi tersebut menandakan masih rendah. Kemudian terdapat research gap dari masing-masing variabel. Yang pertama, berdasarkan research gap yang dilakukan oleh Rum, Savaria, Saptiadi, dan Kurnia menyatakan bahwa keterlibatan kerja ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun sebaliknya, menurut Lombogia menyatakan bahwa keterlibatan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian terdapat research gap dari motivasi kerja yang dilakukan oleh Kohar, Jayati, dan Liana, Wulandari, dan Cahyaningsih, serta Widianti, yang menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun sebaliknya, menurut Adha mengatakan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian research gap dari gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Hussein, Aan, dan Esternia, Tarigan, serta Kamal menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Namun, menurut Dwi Rahayu dan Abdul Rozak ini sebaliknya, beliau mengatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah keterlibatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Modal Kota Semarang? Kemudian yang kedua, apakah motivasi kerja ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PDAM Tirta Modal Semarang? Kemudian yang ketiga, apakah gaya kepemimpinannya berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Modal Kota Semarang? Kemudian terdapat tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini yang pertama, untuk menganalisis pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai PDAM Tirta Modal Semarang. Kemudian ketiga, untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Kerangka pikir ini menghubungkan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pada kerangka pikir ini, keterlibatan kerja X1 sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Kemudian yang kedua yaitu variabel motivasi kerja sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Kemudian terdapat tinjauan pustaka dari masing-masing variabel. Yang pertama, kinerja karyawan menurut Kasmir 2018 adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama satu periode. Terdapat dimensi dan indikator dari kinerja karyawan. Yang pertama, yaitu kualitas yang ditunjukkan oleh keluaran suatu proses kerjanya. Kemudian yang kedua, kuantitas yang dilihat dari efektivitas individu dengan memeriksa jumlah hasil yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga ada waktu, yaitu dilihat dari jumlah waktu yang diberikan untuk suatu jenis pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu tekanan biaya yang dilihat dari pengeluaran yang berkaitan dengan operasional bisnis yang telah diselenggarakan. Yang kelima yaitu terdapat pengawasan, dilihat dari secara praktis semua tugas harus diselesaikan dan perlu adanya pengawasan kerja yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada hubungan antar karyawan, dilihat dari kolaborasi atau kerukunan antar pemimpin dan karyawan serta karyawan dengan teman kerjanya yang seringkali dikaitkan dengan evaluasi kinerja. Kemudian yang kedua yaitu dari keterlibatan kerja. Menurut Robin and Church 2008 menggambarkan keterlibatan kerja sebagai ukuran prevensi psikologis individu terhadap pekerjaannya dan pentingnya tingkat kinerja yang dicapai sebagai penghargaan diri. Kemudian terdapat dimensi dan indikator diantaranya. Yang pertama, adanya keterlibatan aktif dilihat dari menawarkan saran kepada organisasi atau perusahaan dan mengambil bagian dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, bekerja sebagai titik fokus. Ini dilihat dari menjadikan pekerjaan sebagai prioritas dan mengerjakannya dengan baik. Kemudian yang ketiga terdapat bekerja sebagai tugas penting. Ini dilihat dari mengutamakan pekerjaan dan kepentingan perusahaan sebagai prioritas utama dari pegawai. Tiga yaitu motivasi. Menurut Hasibuan adalah kemauan untuk melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya yang dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memenuhi berbagai keinginan pelanggan. Terdapat dimensi dan indikator dari motivasi kerja menurut Hasibuan yaitu yang pertama kebutuhan fisik. Ini meliputi kebutuhan tempat tinggal, sandang, pangan bagi para karyawan. Kemudian yang kedua terdapat persyaratan kesehatan dan keselamatan. Ini meliputi lingkungan kerja, tunjangan kerja dan lain-lain. Kemudian yang ketiga terdapat kebutuhan sosial. Ini meliputi hubungan antara karyawan dan rekan kerjanya atau karyawan dengan pimpinannya. Kemudian yang keempat terdapat persyaratan imbalan. Ini meliputi kepercayaan dan penghargaan dari atasan. Kemudian yang terakhir terdapat kebutuhan aktualisasi diri, meliputi melakukan pekerjaan yang lebih menantang atau menunjukkan kemampuan dan keterampilannya. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan menurut Busro adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika mempengaruhi orang lain, sehingga jika pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat, maka suatu organisasi akan dapat mencapai tujuannya, serta gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi seseorang atau bawahannya untuk semangat dalam mencapai suatu tujuan bersama-sama dalam organisasi tersebut. Kemudian terdapat dimensi dan indikator menurut Busro. Yang pertama, struktur inisiatif. Ini meliputi tugas, hubungan, dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pertimbangan. Ini dilihat dari menghargai pendapat bawahan, mempertimbangkan perasaan dan kepedulian yang besar.
Kemudian masuk pada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis kuantitatif dengan populasinya terdiri dari 387 karyawan PDAM Tirta Model Kota Semarang dengan sampelnya jumlah 80 responden. Lalu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling. Lalu sumber data ini yaitu diperoleh dari data primer karena teknik pengambilan data tersebut dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai aktif PDAM Tirta Model Kota Semarang. Selanjutnya masuk pada uji instrumen. Uji instrumen ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai KMO yang lebih dari 0,50, yang artinya kecakupan sampel sudah terpenuhi. Selain itu, masing-masing loading faktor memiliki nilai lebih dari 0,4, yang artinya semua indikator dalam variabel keterlibatan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan dinyatakan valid. Kemudian terdapat uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel memiliki nilai Cronbridge alpha lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliable dan layak untuk dilakukan uji hipotesis. Hasil dari persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa pertama, koefisien regresi X1 yaitu keterlibatan kerja bernilai minus 0,043 yang artinya keterlibatan kerja menunjukkan nilai yang sangat rendah sehingga keterlibatan tidak mendukung untuk peningkatan kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, koefisien regresi X2 yaitu motivasi kerja bernilai positif 0,364 yang artinya jika motivasi kerja baik maka motivasi kerja mendukung untuk peningkatan kinerja karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu koefisien regresi X3 yaitu gaya kepemimpinan bernilai positif 0,498 yang artinya jika gaya kepemimpinan tepat dan baik maka gaya kepemimpinan mendukung untuk peningkatan kinerja karyawan. Kemudian terdapat uji model. Uji model ini terdapat 3 uji, yaitu yang pertama uji F, kemudian koefisien determinasi, dan uji T. Yang pertama yaitu uji F. Berdasarkan tabel tersebut, hasil perhitungan uji F memiliki nilai F sebesar 40.000 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya variabel keterlibatan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai adjust R-square sebesar 0,597 yang artinya 59,7%. Variasi variabel kinerja karyawan dijelaskan oleh variabel keterlibatan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan. Sedangkan sisanya 40,3% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian ini seperti kompensasi, iklim organisasi, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu uji T. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa variabel keterlibatan kerja menunjukkan nilai koefisien beta sebesar minus 0,043 dengan nilai signifikan sebesar 0,702 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka hipotesis pertama ditolak. Kemudian, variabel motivasi kerja menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,364 dengan nilai signifikan sebesar 0,014 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Kemudian, variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,498 dengan nilai signifikan sebesar 0,0000 yang kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka hipotesis ketiga diterima. Kemudian masuk kepada pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh keterlibatan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, studi pada PDAM Tirta Model Kota Semarang. Sehingga berikut penjelasan mengenai uji yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa variabel keterlibatan kerja menunjukkan nilai koefisien beta sebesar minus 0,043 dengan nilai signifikan sebesar 0,702 yang lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keterlibatan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh Lombogia, Hidayat, dan Ropa et al.
Variabel selanjutnya yaitu berdasarkan hasil UJT, diketahui bahwa variabel motivasi kerja menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,364 dengan nilai signifikan sebesar 0,014 yang artinya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, maka hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh Kohar, Jayati dan Liana, Wulandari dan Cahyaningsih, serta Widiawanti et al. Variabel ketiga yaitu berdasarkan hasil UJT, diketahui bahwa variabel gaya kepemimpinan menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,498 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh Hussein, Aan dan Esternia, Tarikan et al. Dan Kamal et al. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.